Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 PTI kelas TIA 2. Hari ini akan memaparkan eh, modul-modul yang telah dikerjakan dari modul 1 sampai modul 5 mengenai produk kami yaitu Digibas. Berikut ini adalah anggota kelompok kami, ada Anissa Fatila, Azan Nadia, Saranaswa, Muhammad Hairi Dava, Alina Tari, dan Amalia Demarianti. Next. Masuk ke modul satu yakni modul product development. Pertama-tama menurut Riskesdas di tahun 2018 bahwasannya proporsi gigi rusak dan berlubang itu ada 41% pada anak usia 3 sampai 4 tahun. Nah, yang mana tingginya prevalensi masalah kesehatan gigi ini dapat mempengaruhi kualitas hidup anak dan juga ada peran orang tua dan juga motivasi anak menyikat gigi secara rutin. Sehingga di sini PT Senyum Sehat Ceria hadir untuk memproduksi produk perawatan gigi anak dengan inovasi desain menarik dan berkualitas. Berikut merupakan visi dan juga misi perusahaan, yang mana visi perusahaan ini menjadi pilihan utama merek perawatan gigi dengan inovasi produk yang terus berkembang sehingga dapat memberikan senyum ceria pada setiap anak di Indonesia. Yang mana di sini disajikan juga produk yang akan kami buat yakni Gigli Brush atau U-Shape Toothbrush for Toddlers. Next. Nah, ada pun unique selling point atau fitur unik dari produk ini, yang pertama, produk Gigabers ini memiliki tutup pelindung sikat, kemudian desain yang ergonomis, menggunakan komponen atau bahan yang mengandung yang BPA free, kemudian desain kepala sikat yang U-shape, dan juga memiliki anti-slip pada handle-nya. Nah, kemudian identifikasi dan justifikasi atribut dari produk ini, ada order qualifier, yaitu atribut yang harus terdapat pada produk ini agar dapat memenuhi standar, yaitu ada atribut material sikat gigi, desain ergonomis, dan juga harga. Serta order winner atau atribut unggulan dari produk ini ada kepala dan tutup sikat berbentuk U-shape, serta anti-slip grip yang terdapat pada handle. Selanjutnya yaitu identifikasi kompetitor yang terdiri dari equal kompetitor, inferior kompetitor, dan superior kompetitor. Produk Gigi Brush sendiri yang memiliki tiga kompetitor. Untuk equal kompetitornya itu yaitu Miba BU-Shape Baby Toothbrush. Lalu untuk inferior kompetitornya yaitu Wigo Kids Toothbrush. Dan superior kompetitornya yaitu Hello Pharma 3D Electric Toothbrush. Next. Berikut merupakan bill of materials dari produk Gigli Brush. Untuk level 0 yaitu produk yang kami hasilkan yaitu produk Gigli Brush. Lalu untuk level 1 yaitu fitur yang pertama adalah handle atau pegangan yang terdiri dari gagang dan anti-slip grip. Gagang sendiri terbuat dari bahan baku polipropilen sebanyak 10 gram, sedangkan anti-slip grip itu terbuat dari bahan baku elastomer termoplastik sebanyak 1,42 gram. Lalu untuk fitur kepala sikat yaitu terdiri dari bulu sikat dan terbuat dari bahan baku silikon sebanyak 0,02 gram. Lalu untuk fitur tutup sikat itu terbuat dari bahan baku akrilonitril butadiene stiren sebanyak 3 gram. Lalu selanjutnya yaitu packaging yang nantinya akan dilakukan subkontrak. Next. Berikut ini adalah stakeholder di mana ada internal dan eksternal. Internal terdiri dari karyawan, manajemen, owner, pemerintah, lembaga sertifikasi, dan eksternalnya terdiri dari konsumen, orang tua, dan anak, kemudian dokter gigi, pengajar, supplier, influencer, dan media. Kemudian ada pembobotan atribut di mana menggunakan atribut yang telah diidentifikasi. Kemudian berikut yang di sebelah kanan adalah kolom bobot-bobot yang telah dinilai untuk masing-masing atribut. Next. Berikut adalah competition ranking, di mana kami membandingkan produk kami dengan tiga produk kompetitor lainnya, di mana untuk ranking produk, yang pertama itu ada Hello Pharma, yang kedua itu adalah Gigi Brush, yang ketiga itu ada Nibet Shop, dan yang terakhir ada Tigo It Toothbrush. Dan untuk ranking atribut di sini, yang pertama adalah untuk tutup kepala sikat, kemudian kedua ada anti-slip, dan yang ketiga itu desain ergonomis, yang keempat adalah harga, yang kelima kepala sikat, dan yang terakhir adalah material sikat ini. Baik, selanjutnya yaitu analisis SWOT, yang mana dibagi menjadi pembobotan secara internal dan juga eksternal. Pembobotan internal itu memuat kekuatan dan juga kelemahan, untuk eksternal memuat peluang dan juga ancaman. Di sini untuk kekuatan sendiri terdapat di desain inovatif, nyaman dan mudah, berkualitas, dan untuk opportunities-nya ada tren kesehatan, tambahan inovasi, dan pemasaran khusus. Untuk weakness-nya ukuran dan bentuk. Selanjutnya adaptasi anak dan juga penerimaan pasar. Yang terakhir, terusnya persaingan pasar, reaksi negatif, dan juga perubahan tren pasar. Next. Selanjutnya, dari pembobotan yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa produk Gigi Brush ini berada pada kuadran agresif pada tabel Space Matrix. Next. Nah, berikut merupakan TOS Matrix produk Gigi Brush. Masuk ke modul 2, di mana ada voice of customer, di mana kami men-share kuesioner, dan ini diambil 30 responden yang terdiri dari berbagai latar belakang pekerjaan dan domisili. Kuesioner ini adalah nantinya dianalisis untuk atribut produk yang penting dalam memahami, yang bertujuan untuk memahami preferensi dan harapan konsumen. Di mana hasilnya di sini dari 30 responden, 87 responden tertarik untuk membeli produk di Brush. Kemudian juga ada nilai RII, di mana ini adalah nilai sebuah kepentingan dari atribut yang telah diidentifikasi sebelumnya, yang memiliki nilai RI pertama itu adalah kepala sikat, di mana ini sangat penting bagi konsumen dengan nilai 0,98. Kemudian ada saran atau masukan dari responden, yakni mengenai pengembangan produk yang harus berfokus kepada kualitas
kepala sikat dan material yang digunakan dalam gigi brush. Kemudian ada fitur tambahan seperti tutup kepala dan anti slip yang merupakan inovasi dari kami. Itu juga penting untuk kenyamanan dan perlindungan penggunaan. Kemudian juga harga, dan di mana harga ini ternyata bukan faktor utama dalam keputusan pembelian dibanding atribut lainnya. Next. Baik, selanjutnya yaitu quality functional deployment yang terdiri dari atribut, technical response, dan idea generation. Untuk atribut material sikat gigi, ditetapkan technical response yaitu memilih material yang berkualitas dan ramah lingkungan serta aman untuk balita, dengan idea generation yaitu menggunakan silikon sebagai bahan dasar kepala dan bulu sikat gigi. Lalu untuk atribut desain ergonomis, ditetapkan technical response yaitu membuat gagangnya nyaman dan sesuai dengan ukuran tangan balita, dengan idea generation yaitu desain gagang kecil yang disesuaikan dengan ukuran tangan balita dan lubang yang cukup besar. Lalu untuk atribut harga, technical response-nya yaitu menetapkan harga yang terjangkau yaitu kurang dari atau sama dengan 50.000, dengan idea generation yaitu menjaga kualitas produk dengan harga 50.000 rupiah. Lalu untuk atribut kepala sikat U-shape, ditetapkan technical response yaitu merancang kepala sikat U-shape yang sesuai dengan kontur mulut balita, dengan idea generation yaitu desain kepala sikat dengan panjang 52 mm dan tinggi 32 mm. Lalu untuk atribut tutup kepala sikat, ditetapkan technical response yaitu membuat tutup kepala sikat yang pas dan sesuai untuk menjaga kebersihan, dengan idea generation yaitu tutup kepala sikat berukuran panjang 50 mm dan tinggi 55 mm. Dan untuk atribut anti-slip grip pada handle, ditetapkan technical response yaitu menambahkan anti-slip grip agar pegangan tidak licin, dan idea generation yaitu grip dengan panjang 40 mm. Next. Selanjutnya itu house of quality dari produk Giggly Brush. Untuk matriks interaksi didapatkan analisis yaitu atribut material sikat gigi, desain ergonomis, harga, kepala sikat U-shape, tutup kepala sikat, dan anti-slip grip saling berhubungan erat dengan fokus pada kualitas bahan yang ramah lingkungan, kenyamanan penggunaan, dan harga yang terjangkau yaitu kurang dari 50.000 rupiah, sambil mempertimbangkan aspek fungsional dan kebersihan produk. Lalu untuk analisis dari correlation between functional requirements yaitu pada produk Giggly Brush, pemilihan material yang berkualitas dan ramah lingkungan berhubungan positif dengan desain gagang yang nyaman dan sesuai ukuran tangan balita serta penetapan harga yang terjangkau. Lalu untuk analisis kompetitif, Giggly Brush ini menunjukkan performa yang sangat baik dengan skor rata-rata yaitu 4 sebanding dengan produk Mibabe U-Shape Baby Toothbrush, namun lebih unggul dari produk Wigo Kids Toothbrush dan Hello Pharma 3D Electric Toothbrush dalam hal pemenuhan kebutuhan pelanggan. Lalu untuk analisis dari HOQ target, yaitu target operasional utama Giggly Brush meliputi penggunaan material ramah lingkungan dan aman, desain gagang nyaman dan ergonomis, harga jualan kompetitif dan terjangkau, serta fitur-fitur yang mendukung kebersihan dan kenyamanan balita dengan fokus utama pada aksesibilitas harga sebagai faktor kunci bagi konsumen. Next. Dan kita memasuki bagian supply and demand analysis, di mana yang pertama kami melakukan pertimbangan terhadap make or buy decision pada setiap komponen penyusun Giggly Brush. Yang pertama, ada gagang, di mana kami memutuskan untuk melakukan pembuatan secara mandiri. Alasannya karena dalam rangka panjang produksi perusahaan, komponen ini akan selalu diproduksi sehingga investasi yang dikeluarkan akan dapat terbayarkan. Lalu untuk komponen selanjutnya, anti-slip grip, lalu ada bulu sikat dan juga tutup sikat. Kami melakukan produksi secara in-house di dalam pabrik karena berikut ini merupakan komponen-komponen utama untuk penyusunnya. Sedangkan untuk komponen packaging, kami melakukan buy atau melakukan subcontract untuk pemenuhan komponen ini. Next. Selanjutnya, setelah menentukan komponen yang akan digunakan, kami melakukan supplier chain and analysis supply, di mana hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan komponen penyusun Giggly Brush dapat dipenuhi oleh setiap supplier yang kami pilih. Lalu selanjutnya, demand analysis, di mana demand analysis ini kami tentukan dengan berbagai cara, di mana yang pertama kami menggunakan data historis, di mana data historis ini kami gunakan sebanyak 10 tahun ke belakang dari mulai tahun 2014 hingga 2023, di mana kami menggunakan angka kelahiran pada setiap tahunnya. Lalu setelah kami menemukan angka kelahiran bayi di 10 tahun ke belakang, kami melakukan forecasting untuk 10 tahun ke depan untuk menentukan demand-nya, di mana kami menggunakan metode exponential smoothing. Metode ini kami pilih karena metode ini merupakan salah satu metode yang mudah digunakan dan juga dapat digunakan untuk forecasting jangka panjang. Lalu setelah kami melakukan forecast demand-nya, kami melakukan presentasi kenaikan demand atau kenaikan penjualan perusahaan sebesar 1% setiap tahunnya. Hal ini kami lakukan untuk memastikan bahwa setiap tahun produk Giggly Brush dapat semakin berkembang dan laku di kalangan konsumen lainnya. Next. Ya, berikut ini merupakan komponen supply analysis, di mana setelah kami menentukan supplier dari masing-masing komponen, lalu kami hitung dengan kebutuhan dari masing-masing komponen penyusun Giggly Brush, dan setelah dihitung semua bahan baku yang diperlukan untuk produksi Giggly Brush ini dapat dipenuhi oleh semua supplier yang telah ditentukan.
Selanjutnya masuk ke dalam bagian market share planning yang terdiri dari market share estimation dan product market share. Di mana pada bagian market share estimation ini terdiri dari forecast demand, penjualan produk secara keseluruhan, dan juga forecast demand dari produk kompetitor baik itu superior, equal, dan inferior. Kemudian market share estimation ini digunakan untuk mengetahui sisa market dengan cara mengurangi penjualan produk keseluruhan dengan forecast demand dari tiap kompetitor. Selanjutnya pada bagian product market share, di sini dijelaskan lebih detail terkait dengan persentase dari market share tiap produk, baik itu dari produk Gigi Brush sendiri maupun dari produk-produk kompetitor. Baik, untuk market strategic plan yaitu ada identifikasi keunggulan kompetitif seperti yang sudah diketahui bahwa produk Gigi Brush ini berada pada kuadran agresif yang menandakan bahwa produk ini berada pada kekuatan finansial yang baik dan juga keunggulan kompetitif yang kuat. Dan untuk strategi agresif yang bisa dilakukan pada produk ini itu bisa ditinjau dari penetrasi pasar, integrasi, dan juga pengembangan produk seperti perluasan pangsa pasar melalui penambahan fitur, variasi produk, dan sebagainya, dan juga untuk penggabungan tahap rantai pasok untuk integrasinya, dan untuk pengembangannya bisa melalui fokus pada fitur inovatif dan juga desain produk yang unik untuk menarik minat konsumen. Next. Selanjutnya masuk ke STP atau segmentation, targeting, dan juga positioning, di mana produk Gigli Brush ini untuk segmentasinya adalah anak usia 1 sampai 5 tahun dengan segmentasi yang mencakup secara geografis yakni perkotaan, secara psikografis yakni orang tua yang mencari produk inovatif dan juga kurang sensitif terhadap harga. Kemudian secara perilaku di sini segmennya adalah mengutamakan kenyamanan dan juga keamanan. Lalu secara ekonomi fokus pada keluarga yang berpendapatan moderat, dan juga secara demografis adalah orang tua yang mengambil keputusan pembelian dari barang yang dipakai oleh anaknya. Kemudian untuk targetingnya di sini adalah orang tua dari anak berusia 1 sampai 5 tahun yang tinggal di perkotaan dan berpendapatan moderat dan juga mencari produk aman, nyaman, dan juga serta inovatif. Selanjutnya market positioningnya di sini Gigli Brush diposisikan sebagai sikat gigi anak yang aman, nyaman, dan juga inovatif dengan fitur U-shape dan juga anti slip gripnya yang mendukung kebiasaan menyikat gigi sejak dini, dapat dilihat pada positioning map yang ada di PPT. Next. Selanjutnya ya, ini ada strategi 4P atau Product, Price, Place, dan juga Promotion. Di strategi produk sendiri ada desain ergonomis dan juga bahan yang aman. Kemudian di strategi yang price ada value based pricing dan juga harga kompetitif. Kemudian untuk di strategi place atau distribusinya ini melalui toko retail dan juga e-commerce dengan lokasi yang strategis. Kemudian untuk promotion itu ada kampanye digital dan juga diskon bundling. Kemudian setelah dilakukan penetapan berbagai strategi dari marketing ini, lalu dilakukan juga pemetaan untuk marketing plan dan cost-nya. Berikut merupakan tabel marketing plan and cost yang ada pada PPT. Next. Masuk ke modul 3 di mana di sini ada manufacturing process analysis. Yang pertama ada OPC. Jadi operation process ini dibagi menjadi berdasarkan 4 komponen utama. Ada Gigi Brush, ada kapasitas, stabilitas, anti-slip, dan protokol. Jadi masing-masing ini dibagi menjadi 4 proses, lalu nantinya akan diassemble menjadi satu dan akan dilakukan inspeksi akhir pada produk keseluruhan Gigi Brush. Next. Kedua ada production flowchart di mana kami di awal meminimalisasi adanya divisi processing, warehouse raw material, production, dan warehouse management. Di mana processing ini mereka memulai kegiatan dari purchase order raw material, kemudian di warehouse raw material mereka menerima, kemudian men-pack dan melakukan penyimpanan pada raw material, kemudian ada production di mana mereka adalah juga menjalankan OPC tadi, kemudian selanjutnya ada warehouse finished di mana mereka melakukan inventory kontrol kepada produk Gigi Brush. Next. Nah, berikut ini adalah production profile matrix, di mana pertama ada cycle time. Jadi, cycle time di sini kami menggunakan dua flow production, di mana ada quantity mass production dan flow line. Jadi, untuk quantity mass production, kami mendapatkan cycle time 0,2833 itu untuk proses pertama, dan contoh untuk flow line itu cycle time-nya 0,4167 itu untuk flow line proses kelima. Next, setelah cycle time akan ditemukan production rate, di mana production rate yang kami dapatkan salah satunya adalah untuk proses pertama yaitu shaping proses kepala sikat. Di sini ada 212. Namun dalam mesin injection molding kami akan memakai cetakan berupa 6 buah cetakan, berjumlah 6 buah cetakan, di mana jadi 212 akan dikalikan 6. Jadi satu injection molding menghasilkan 6 pieces dalam satu jam, di mana di sini ada production rate-nya jadi 1272. Kemudian ada production rate dan mass production. Di sini juga menggunakan RC yaitu Operation Cycle Rate Optimization. Jadi sama-sama menghasilkan 212. Selanjutnya kami melakukan perhitungan production capacity, di mana production capacity ini digunakan untuk menentukan berapa banyak produk yang dapat diproduksi oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk menghitung production capacity ini, kami mengasumsikan bahwa jumlah komponen yang dapat diproduksi dalam 1 jam adalah sebanyak 1.920 pieces untuk satu mesin setiap harinya dengan 240 hari kerja setiap tahunnya.
Selanjutnya, equipment reliability, di mana equipment reliability ini merepresentasikan kemampuan mesin dan alat produksi untuk dapat beroperasi tanpa mengalami masalah selama periode waktu tertentu. Jadi berikut merupakan hasilnya. Dan selanjutnya kami melakukan perhitungan terhadap utilization, di mana hal ini digunakan untuk menghitung sejauh mana sumber daya, khususnya alat dan mesin produksi yang digunakan secara aktif selama proses produksi. Dan didapatkan hasil sebagai berikut ini. Dan yang terakhir, kami melakukan perhitungan manufacturing lead time, di mana manufacturing lead time ini merupakan waktu penanganan waktu antrian mesin dan waktu persiapan alat dan juga mesin yang dapat mempengaruhi kelancaran proses produksi. Setelah melakukan perhitungan, kami menemukan bahwa manufacturing lead time untuk proses produksi Gebras ini yaitu selama 2.705 menit atau jika dikonversi menjadi sekitar kurang dari 2 hari. Dan selanjutnya berikut ini merupakan work in process di mana WIP ini menggambarkan jumlah material atau produk setengah jadi yang berada di antara dua tahapan proses ini. Baik, setelah dilakukan perhitungan demikian, kami menghitung production target with defect rate, yaitu didapatkan nilai defect rate sebesar 1% didapatkan dari jurnal dan meninjau dari alat yang digunakan, yaitu injection molding. Nah, berikut merupakan hasilnya seperti pada PPT. Next. Nah, setelah dilakukan perhitungan production target with defect rate, kita juga melakukan perhitungan kembali tentang production capacity yang telah mempertimbangkan production target with defect rate. Next. Selanjutnya yakni berapa jumlah workstation yang dibutuhkan. Nah, setelah dihitung dengan rumus yang ada di PPT, dihasilkan bahwasanya setiap proses ini membutuhkan 1 workstation. Next. Nah, kemudian dihitung energi required atau berapa energi yang dibutuhkan dengan satu mesin itu ada 45 kWh, maka didapatkan bahwasanya total energi per tahunnya yakni 112,2300. Kemudian untuk operator yang dibutuhkan itu menyesuaikan dengan mesin, yakni untuk seperti yang ada di tabel yang ada di PPT. Next. Selanjutnya adalah cost recapitalization yang terdiri dari biaya mesin, biaya operasional, biaya material handling, dan juga biaya overhead. Di mana biaya mesin di sini dihitung dengan rumus yaitu jumlah mesin yang digunakan dikali biaya per unit dan juga inflasi setiap tahun, lalu ditambah dengan biaya pemeliharaan. Untuk biaya operasional yaitu biaya pemakaian mesin ditambah dengan upah kerja dan juga biaya material. Untuk biaya material handling yaitu jumlah material handling yang digunakan dikali dengan biaya per unit material handling tersebut dengan mempertimbangkan inflasi tiap tahun ditambah dengan biaya pemeliharaan serta biaya overhead dengan dihitung dengan cara biaya listrik yang digunakan selain mesin ditambah dengan biaya penggunaan air. Berikut merupakan cost recapitulation dari setiap biaya yang telah dihitung selama 10 tahun ke depan. Selanjutnya adalah analisis penentuan lokasi pabrik. Di sini faktor yang dipertimbangkan ada 5, yaitu lokasi supplier, tingkat UMR, akses transportasi, ketersediaan listrik dan air, dan sikap masyarakat dengan persentase sebagai berikut. Nah, di sini kami memilih atau mempertimbangkan 3 lokasi, yaitu Cikarang, Gresik, dan Serang, dan kemudian dilakukan analisis dari faktor-faktor dengan presentasi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian setelah dianalisis tersebut, kami menghitung bobot dari tiap lokasi, dan juga di sini kami memilih bobot dengan nilai tertinggi, di mana bobot tertinggi yang kami dapatkan yaitu sebesar 8,05 yang dimiliki oleh Serang, Banten, sehingga di sini kami memilih lokasi Serang untuk penentuan lokasi pabriknya. Masuk ke dalam modul 4, yaitu modul Production Planning and Inventory Control. Di sini terdapat tabel target produksi dengan defect selama 10 tahun ke depan dari tahun 2024 sampai 2033 dan juga nilai safety stock. Nah, kemudian demand yang telah dihitung sebelumnya ditambah demand atau target produksi yang telah dihitung sebelumnya dengan pertimbangan defect, kemudian ditambah dengan nilai safety stock. Dan didapatkan hasil dengan yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut. Kemudian untuk perhitungan worker capacity di sini menggunakan rumus sebagai berikut, kemudian didapatkan hasil sebesar 299,83 atau sebanyak 300 unit per hari. Selanjutnya yakni untuk menghitung agregat planning dibutuhkan biaya-biaya terkait mulai dari hiring cost dan juga firing cost di mana sumbernya yakni melalui peraturan pemerintah. Kemudian untuk manufacturing cost dan inventory cost itu didapatkan dari perhitungan. Kemudian shortage cost, payroll cost dan juga overtime cost yang ada nanti akan digunakan untuk bisa menghitung cost dari agregat planning itu sendiri. Next. Berikutnya merupakan tabel agregat tahun 2024 dengan menggunakan MAX strategi yang merupakan strategi yang menghasilkan cost terkecil dalam kasus produk Gigli Brush. Asumsi yang kami gunakan dalam MAX strategi ini adalah ignore idle cost, di mana pekerja diperbolehkan idle atau menganggur. Next. Selanjutnya, di sini terdapat forecast mingguan. Di sini kami tunjukkan tahun 2024 dan juga customer order tahunan yang telah dihitung. Selanjutnya ini dari customer order tahunan yang telah dihitung sebelumnya kemudian di breakdown menjadi customer order tiap minggu yang di sini kami tunjukkan hanya tabel 2024 saja.
Selanjutnya yaitu kami menghitung MPS berdasarkan forecast dan juga customer order yang telah dihitung sebelumnya dengan lot size sebesar 100-500. Berikut merupakan MPS dari bulan Januari hingga Desember. Next. Setelah didapatkan MPS, tabel MPS itu akan dimasukkan ke dalam gross procurement untuk MRP. Di sini kami menyajikan MRP lot per lot untuk masing-masing komponen untuk Gigabash. Karena lot per lot sendiri hasilnya sama dengan part pallet balancing, super mill, dan plus unit cost. Dan untuk IOQ nantinya akan dibandingkan total cost-nya dengan lot per lot, mana yang akan menghasilkan cost paling terkecil. Di sini MRP untuk komponen pertama, next. Berikut komponen kedua, next. Ini untuk komponen ketiga, ini untuk komponen keempat, dan ini juga untuk komponen packaging. Dan berikut ini adalah perbandingan total cost lot per lot dan IOQ, di mana total cost itu kan mengambil dari total cost order lot per lot dan juga total inventory-nya, di mana total order itu juga sudah terdiri dari transport cost. Di sini jelas perbedaan signifikan untuk lot per lot. Next. Maka dari itu kami recap total ordering cost berdasarkan hasil MRP lot per lot. Untuk total order itu sekitar 7 miliar rupiah. Next. Untuk inventory, karena lot per lot langsung menggunakan raw material yang itu, kan maka inventory-nya 0. Next. Dan production cost recapitulation Gigabash disajikan dalam tabel berikut untuk 10 tahun ke depan. Tabel ini berdasarkan agregat planning sebelumnya dan juga cost-cost yang dihasilkan oleh MRP. Next. Selanjutnya berikut ini merupakan product quality atau quality dimension, di mana kami melakukan penentuan terhadap quality dimension dari 8 quality dimension, di mana ada performance, features, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetics, dan juga perceived quality. Dan setelah kami menentukan, kami memperoleh hasil sebagai berikut ini. Selanjutnya, bagian critical to quality, di mana di sini diidentifikasi KPOV dan juga KPIV untuk mengukur pencapaian CTQ, di mana CTQ di sini didapatkan dari atribut kualitas yang telah ditentukan pada modul 1, dan kemudian diidentifikasi KPOV dan KPIV untuk setiap critical to quality tersebut. Nah, itu ya, ini defect mechanism, di mana di sini didefinisikan toleransi maupun deskripsi dari defect itu sendiri, yang mana pada tiap-tiap defect itu dapat dilihat pada tabel yang ada di PPT. Setelah didapatkan tadi red untuk defect, kemudian ada problem identification, di mana kami membaginya menjadi main material, method, machine, dan environment yang telah disajikan pada tabel di PPT. Kemudian dari tabel tersebut divisualisasikan menggunakan histogram diagram yang berada di sebelah kanan PPT. Selanjutnya yaitu quality objective atau tujuan kualitas dari perusahaan kami, yaitu menetapkan target kualitas untuk produk Gigabash dengan memastikan keamanan, efektivitas, dan kenyamanan bagi anak-anak. Produk ini menggunakan bahan BPA free, desain plastik bengku, anti-slip grip, dan tutup kebersihan dan kenyamanan penggunaan secara konsisten. Lalu selanjutnya yaitu quality policy atau kebijakan kualitas yang digunakan sebagai prinsip-prinsip dasar untuk mencapai target kualitas dari produk Gigabash dengan quality policy sebagai berikut. Next. Selanjutnya yaitu quality procedure dengan quality policy yang pertama yaitu sebagai berikut, menghasilkan quality procedure yaitu melakukan riset terkait kebutuhan pasar dan preferensi konsumen untuk toddler, memanfaatkan teknologi terbaru dalam pengembangan produk, serta menggunakan bahan yang dapat didaur ulang dan aman bagi lingkungan, serta melakukan pengelolaan limbah produksi. Lalu didapatkan tes dan PIC sebagai berikut. Next. Selanjutnya yaitu dengan quality policy yang kedua, didapatkan quality procedure yaitu melakukan pengecekan kualitas di setiap tahap produksi dari bahan baku hingga produk akhir, lalu memastikan semua bahan dan fitur yang digunakan aman, tidak beracun, dan ramah lingkungan bagi anak-anak, serta melakukan sertifikasi dengan tes dan PIC sebagai berikut. Next. Selanjutnya untuk quality policy yang ketiga, didapatkan quality procedure yaitu menyebarkan informasi edukatif melalui berbagai saluran yang efektif menjangkau target audiens dengan tes dan PIC sebagai berikut. Lalu untuk quality policy yang ketiga, didapatkan quality procedure yaitu memastikan produk Gigabash tersedia secara luas dan merata di seluruh wilayah Indonesia, mengedukasi dan memperkenalkan Gigabash kepada masyarakat luas melalui strategi pemasaran yang efektif, serta menyediakan layanan pelanggan yang memuaskan dengan tes dan PIC sebagai berikut. Next. Lalu selanjutnya itu quality certification atau pengakuan resmi berupa standar untuk menunjukkan bahwa produk atau perusahaan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh badan sertifikasi atau lembaga resmi terkait. Lalu untuk produk Gigabash sendiri telah ditetapkan quality certification untuk setiap quality policy sebagai yang tertera dalam tabel berikut. Baik, selanjutnya masuk ke modul 6, membahas mengenai sumber daya manusia atau human resource-nya. Next.
Jadi yang pertama dibahas di sini adalah business life cycle, di mana kami pertama menganalisis mengenai business life cycle yang dibagi menjadi 3 stage. Yang pertama introduction, growth, dan maturity. Kami membaginya berdasarkan kenaikan customer demand. Di mana juga di sini kami memiliki karakteristik untuk setiap stage-nya dan terbagi menjadi seperti yang ada di tabel, di mana introduction stage terdiri dari 2024, 2025, sampai 2026, kemudian dilanjutkan growth sampai tahun 2031, dan 2 tahun terakhir, di tahun ke-9 dan tahun 10 itu masuk ke maturity stage. Berikut merupakan grafiknya. Next. Selanjutnya membahas struktur organisasi, di mana kami telah menganalisis tipe-tipe struktur organisasi apa saja yang cocok untuk PT Senyum Sehat Ceria. Terpilihlah functional base karena perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur. Menurut buku yang disarankan pada modul ini, functional base cocok untuk perusahaan manufaktur. Berikut merupakan struktur organisasi di fase introduction PT Senyum Sehat Ceria, di mana ada CEO langsung membawahi manajer dan juga staff-staffnya. Next. Berikut merupakan fase growth-nya, di mana di sini banyak pertambahan seperti chief officer, kemudian ada divisi-divisi baru guna membantu dan juga mendukung tujuan yang dicapai perusahaan pada fase growth ini. Next, ke fase maturity, di mana perusahaan telah stabil. Di sini menambahkan 2 divisi, yaitu legal, kemudian juga chief technology officer. Next. Berikutnya job analysis. Dari struktur organisasi tadi, dilakukan job analysis seperti job title-nya apa, kemudian job tersebut melaporkan setiap pekerjaannya itu kemana, kemudian key responsibility-nya seperti apa, job summary-nya seperti apa, dan juga spesifikasi setiap pekerjaannya seperti apa. Berikut dianalisis dari tabel, contohnya di sini untuk QA dan QC staff. Next. Dan berikutnya adalah manpower planning, di mana manpower planning ini mencakup aspek rinci dan teknis terkait karyawan seperti jumlahnya berapa dan status karyawan tersebut guna mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Contohnya di sini adalah manpower planning maturity stage pada tahun ke-10 PT Senyum Sehat Ceria, di mana semua pekerja di sini sudah status permanen dengan total pekerja itu 122. Next. Selanjutnya ada analisis performance measurement, di mana ini menggunakan balance scorecard. Jadi sesuai visi misinya itu diidentifikasi, kemudian dilihat dari perspektif BSC-nya, kemudian misinya seperti apa, kemudian kode pekerjaannya, kemudian ada kode KPI-nya, dan di sini juga ada departemen yang bertanggung jawab yang nantinya akan diukur keberhasilannya menggunakan KPI atau Key Performance Indicator. Di mana contohnya di sini untuk KPI Production Management Departemen juga dilihat KPI-nya apa, deskripsinya seperti apa, kemudian target dan atribut, serta metode pengukurannya. Dan juga ada periode pengukuran KPI selama waktu tertentu. Next. Selanjutnya ada worker compensation, di mana di sini kami menganalisis mengenai gaji pokok. Pekerja di sini dilihat gaji dari UMR sekitar, yaitu Kota Serang, sekitar bernilai 4 juta sekian. Kemudian kami juga menganalisis seperti tunjangan, bonus, pajak yang diterima, kemudian jumlah penghasilan bersih per bulannya seperti apa. Dan berikut merupakan rekapitulasi biaya tenaga kerja secara keseluruhan PT Senyum Sehat Ceria pada tahun ke-10-nya di tahun 2033. Next. Kemudian yang terakhir adalah di sini kami menganalisis mengenai tipe organisasi. Sebelum itu kami menganalisis dari PT, CV, dan UD. Kemudian kami memutuskan untuk memilih PT karena memiliki beberapa keunggulan-keunggulan. Namun di balik itu juga ada kekurangan. Namun kami di sini PT Senyum Sehat Ceria mengantisipasinya dengan cara
menggunakan jasa Mas Aris, mulai dari dengan modal yang terbatas, kemudian juga memanfaatkan insentif dan fasilitas yang diberikan pemerintah. Secara keseluruhan, PT adalah pilihan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan perlindungan hukum dan pengelolaan yang lebih baik demi kesuksesan dalam jangka yang panjang. Next. Dari PT tersebut ada dokumen-dokumen yang perlu diperhatikan dalam proses pendiriannya, seperti yang tertera pada layar. Ada akta pendirian, kemudian dasar persyaratan seperti apa, maksud dan tujuan, dasar pengurus saham, surat kuasa dan pengajuan nama, pembuatan akta pendirian dan modal dasar, ada SKDP, NPWP, SIUP, NIB, TDP, dan juga berita acara Republik Indonesia seperti apa, surat keputusan pengesahan dari Badan Hukum, dan dokumen-dokumen lainnya guna mendukung proses pendirian PT ini lancar. Next. Selanjutnya yaitu modul 7 mengenai layout planning. Untuk lokasi pembangunan pabrik, PT Semen Sehat Ceria ini sendiri berada di kawasan industri modern Cikande atau MCIE dengan lokasi supplier yang tersebar di Banten, Jakarta, Gresik, dan Surabaya. Untuk analisa kebutuhan ruang, di sini kami membaginya menjadi beberapa bagian, yaitu ada lantai produksi, warehouse, office, parkir, kafetaria, dan posatpam. Next. Yang nantinya akan disesuaikan sesuai pasaran. Nah, untuk kebutuhan fasilitas dan luas, ini kami membagi menjadi 3 fase. Di fase pre-construction dan construction itu terdiri dari ruang VPO, ruang meeting, toilet, parkir motor, parkir mobil, dan posatpam. Yang mana di fase operasional, ruangan tersebut mulai mengalami penambahan, seperti adanya molding station, assembly station, handling station, maintenance, ruang officer, warehouse, baik warehouse ruang atau finished good. Lalu ada toilet, audit and risk management, CEO, finance, HR, customer service, ruang produksi, ruang supply chain, ruang CSR, ruang musola, sales and marketing, ruang meeting, posatpam, toilet, kafetaria, parkir motor, dan mobil. Yang mana ruangan-ruangan ini pada fase development mengalami penambahan di ruang IT dan juga ruang legal and compliance. Baik, berikut merupakan activity relationship chart atau ARC untuk setiap bagian ruangan yang ada di PT Semen Sehat Ceria. Untuk fase pre-construction, di sini terdapat office, toilet, parkir, dan posatpam, yang mana apabila ruangan tersebut membutuhkan untuk berada secara berdekatan, maka akan diberikan kode important. Untuk yang biasa saja, maka akan diberikan kode ordinary atau unimportant. Oke, baik. Berikut merupakan space relationship diagram untuk ketiga fase. Ini ada fase pre-construction dan construction, fase operasional, dan fase development. Yang mana dalam penentuan space relationship diagram ini juga berpacu pada ARC yang telah di. Next. Nah, berikut merupakan detail layout plan untuk production floor. Seperti tadi yang sudah dibagi. Nah, di sini merupakan detail dari production floor seperti adanya molding station, assembly station, PQC, ruang maintenance, dan juga toilet production floor. Nah, ini tadi ada ARC-nya, di tengah ada ARD-nya, dan yang di sebelah kanan ada SFD. Baik, plan office untuk fase operasional. Let's yang mana pada kedua fase ini memang tidak terlalu banyak perubahan, hanya ada penambahan di bagian IT dan juga legal. Ada block plan, yang mana block plan ini digunakan untuk merekomendasikan tata letak ruangan supaya bisa lebih efektif dengan jarak antar kedua ruangan. Ini ada block plan untuk ruang besar keseluruhan, production floor, dan juga ruang office. Next. Nah, ini merupakan desain 2 dimensi untuk ya. Ini merupakan desain 3D-nya
Yang mana sebelah kanan itu ada detail dari masing-masing ruangan yang ada pada PT Sejuk Saya Sekali. Oke, next. Untuk rekapitulasi biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan ini pada fase 1 yaitu ada 23 miliar, terus fase 2 sekitar 4 miliar, fase 3 33 juta sekian. Masuk ke dalam modul selanjutnya yang membahas mengenai supply chain. Next. Untuk pada modul ini yang pertama kami lakukan yaitu membentuk sebuah value chain framework bagi perusahaan di mana framework ini menyediakan kerangka untuk menganalisis dan memahami bagaimana berbagai elemen dalam proses bisnis berkontribusi pada nilai tambah produk atau layanan, di mana perbagian ini dibagi menjadi dua aktivitas yaitu support activities yang merupakan infrastructure, technology development, human resource management, dan procurement, dan juga primary activities seperti inbound dan outbound logistics dan lainnya. Next. Selanjutnya, setelah membentuk value chain framework, kami melakukan perhitungan terhadap strategi distribusi untuk supply chain kami, di mana pada bagian ini kami membaginya menjadi 3 kriteria, yaitu cost, service, dan juga broken product. Nah, setelah melakukan analisis berdasarkan tabel ini, jenis strategi distribusi yang memiliki nilai total faktor paling tinggi yaitu retailer storage with customer pickup dengan store sebesar 3,283. Maka dari itu, PT Senyum Sehat Ceria menjadikan retailer storage with customer pickup sebagai jenis distribusi yang dipilih. Next. Lalu setelah menentukan strategi distribusi, kami juga menentukan stakeholder identification, di mana pada bagian ini yang pertama itu kami mengidentifikasi supplier. Nah, berikut ini merupakan supplier yang berhasil dipilih berdasarkan 3 kriteria yang kami lakukan perhitungan, yaitu cost, service, dan juga broken product. Lalu setelah menentukan supplier, kami juga melakukan penentuan terhadap retailer dari produk kami, Blip Brush, yang dihasilkan sebagai berikut ini. Berikut ini merupakan retailer untuk pada growth stage dan juga maturity stage, karena pada introduction stage kami melakukan penjualan secara online. Next. Nah, setelah menentukan retailer dan juga supplier yang dimiliki oleh PT Senyum Sehat Ceria, kami melakukan analisis terhadap mode transportasi yang akan digunakan untuk distribusi produk kami. Di mana pada bagian ini kami menganalisis untuk pemilihan mode transportasinya dan dihasilkan bahwa nilai bobot paling tinggi dari beberapa parameter yang kami tentukan yaitu truk sebesar 405. Maka dari itu kami menentukan truk sebagai mode transportasi yang akan digunakan. Setelah menemukan mode transportasi tersebut, kami melakukan analisis kebutuhan truk yang sekiranya akan dapat mendukung proses distribusi dari perusahaan kami. Next. Setelah itu masuk ke bagian transportation selection, di mana pada bagian ini setelah menentukan truk sebagai metode untuk mendistribusikan produk kami, ada 2 cara untuk melakukan distribusi tersebut, yaitu menggunakan jasa 3PL atau third party logistics atau membeli dan menyewa transportasi tersebut. Di mana 3PL ini akan memberikan tarif sebesar 10.900 per kilometer untuk Tronton Wing Box dan juga 5.400 untuk CDE Box. Sedangkan untuk biaya pembelian dan juga penyewaan transportasi Tronton Wing Box dan juga CDE Box yaitu sebesar tabel berikut ini. Next. Selanjutnya setelah menemukan tarif yang diberikan dari masing-masing metode transportasi yang kami cari, kami melakukan analisis dari biaya yang akan dikeluarkan dari kedua metode tersebut, di mana pada bagian metode 3PL akan disesuaikan dengan berapa kali jumlah frekuensi pengiriman yang dilakukan dan juga dikalikan dengan berapa jarak yang ditempuh oleh distribusi tersebut. Sedangkan untuk tarif metode sewa, berikut ini merupakan harga yang pasti, dan setelah kami analisis ditemukan bahwa metode 3PL ini membutuhkan biaya yang lebih kecil sehingga kemungkinan besar akan dipilih sebagai metode transportasi yang akan dipilih untuk melakukan supply chain management di PT Giglibras. PT Senyum Sehat Ceria. Selanjutnya masuk ke modul 9 yaitu akan dibahas mengenai risk analysis of social and environment. Next. Yang pertama ada batas wilayah dampak, di mana batas wilayah dampak ini merupakan area di sekitar pabrik yang mungkin terkena pengaruh dari aktivitas operasional pabrik tersebut. Nah, di sini dibagi ke dalam 4 batas, yaitu batas proyek, batas ekologis, batas sosial, serta batas administratif. Di mana garis kuning ini menandakan batas proyek, garis putih menandakan batas ekologis, garis biru menandakan batas sosial, dan garis merah menandakan batas administratif. Next.
Selanjutnya adalah melakukan identifikasi kegiatan serta dampak terhadap sosial dan lingkungan untuk setiap fase. Yang pertama ada fase pre-construction, di mana di sini terdapat empat aspek, yaitu terdiri dari lingkungan dan infrastruktur, dan di sini ada 8 dampak untuk fase pre-construction. Next. Dan untuk fase operasional di sini ada 9 dampak yang terdiri dari 3 aspek, yaitu sosial, lingkungan, dan infrastruktur. Next. Untuk fase development ini sebenarnya sama seperti fase operasional, namun terdapat penambahan satu dampak lingkungan, yaitu pada kegiatan research and development atau melakukan riset pasar dan pengembangan produk pada saat fase development. Next. Berikut merupakan matriks dampak sosial dari setiap fase yang sebelumnya telah diidentifikasi, di mana warna merah ini menandakan dampak tinggi, warna kuning menandakan dampak sedang, warna hijau menandakan dampak rendah, dan warna putih menandakan bahwa dampak tidak berdampak. Next. Selanjutnya adalah membuat rencana pengelolaan dan pemantauan dari dampak yang telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya, di mana matriks ini akan menjadi panduan bagi perusahaan untuk memastikan bahwa setiap potensi serta dampak yang muncul ini dapat diantisipasi dan ditangani dengan cara yang sesuai. Ini berikut merupakan rencana pengelolaan untuk fase pre-construction yang dilakukan pada tahun 2022 sampai 2023 beserta perkiraan biayanya. Next. Selanjutnya merupakan rencana pengelolaan pada fase operasional yang dilakukan pada jangka waktu 2026 sampai 2031 beserta perkiraan biayanya. Next. Dan rencana pengelolaan pada fase development yang dilakukan pada jangka waktu pada tahun 2032 sampai 2033 beserta dengan perkiraan biaya untuk setiap kegiatannya. Next. Selanjutnya melakukan perencanaan usulan program CSR, di mana penerapan program CSR ini dapat membantu perusahaan untuk memperoleh reputasi yang baik di mata masyarakat sehingga keberlangsungan usaha perusahaan akan lebih terjamin. Dan di sini dilakukan rencana usulan program CSR untuk setiap fase, di mana yang tertera pada layar ini merupakan rencana usulan program CSR untuk fase pre-construction dan construction. Ada 3 program yang dilakukan pada jangka waktu 2022 sampai 2024. Next. Untuk fase operasional dilakukan dalam jangka waktu 2024 sampai 2031, di mana direncanakan akan terdapat 4 program CSR. Next. Dan yang terakhir untuk fase development direncanakan akan mengusulkan 5 program CSR yang akan dilaksanakan pada jangka waktu 2032 sampai 2033 beserta dengan estimasi biaya untuk setiap programnya. Next. Selanjutnya adalah melakukan manajemen risiko, di mana manajemen risiko ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam menghindari atau mengurangi risiko di masa depan, baik yang bersifat murni ataupun yang spekulatif. Tahap pertama yaitu mengetahui konteks analisis risiko, di mana mencakup nama perusahaan, deskripsi perusahaan, produk yang dihasilkan, proses produksinya, kemudian faktor internal yang mempengaruhi, meliputi strength dan weakness, dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi, meliputi opportunities dan juga threats bagi perusahaan tersebut. Next. Tahap selanjutnya adalah melakukan asesmen risiko, di mana langkah pertama dari asesmen risiko ini adalah melakukan identifikasi risiko. Berdasarkan 6 strategi perusahaan yang telah ditentukan, diidentifikasi ada total 12 risiko yang mungkin terjadi di perusahaan tersebut. Next. Setelah mengidentifikasi 12 risiko sebelumnya, kemudian dilakukan analisis risiko, di mana analisis risiko ini mencakup penilaian likelihood dan juga consequence dengan skala penilaian seperti yang tertera pada layar di sebelah kiri, dan juga untuk nilai likelihood dan nilai consequence untuk setiap risiko tertera pada tabel yang ada di sebelah kanan. Next. Nah, setelah mengetahui nilai konsekuensi dan juga nilai likelihood untuk setiap risiko, kemudian dilakukan evaluasi risiko dengan cara mencari nilai risk score, yaitu dengan mengalihkan nilai likelihood dan nilai konsekuensi.
Dan hal tersebut dilakukan untuk setiap risiko, di mana nilai risk score untuk setiap risiko tertera pada tabel di kolom paling kanan. Dan setelah menilai risk score untuk setiap risiko, dilakukan risk mapping, di mana berdasarkan nilai risk score-nya, di mana warna hijau ini menandakan bahwa risiko rendah, warna kuning menandakan risiko menengah, warna orange menandakan risiko tinggi, dan warna merah menandakan risiko ekstrim. Next. Setelah mengidentifikasi risiko dan mengevaluasi risiko tersebut, dilakukan penanganan risiko sesuai dengan bahaya, sesuai dengan risk group dari tiap risiko tersebut. Dan di sini ada bentuk penanganan risikonya ada 4, yaitu avoid, transfer, reduce, dan juga accept, berdasarkan tergantung dari kategori risiko tersebut. Next. Ya, tadi sebelumnya adalah penanganan risiko untuk risiko 1 sampai 6, dan ini merupakan penanganan risiko untuk risiko 7 sampai 12. Next. Ya, selanjutnya berikut merupakan rekapitulasi biaya penanganan risiko yang mencakup biaya pengelolaan lingkungan serta biaya program CSR. Dan di sini untuk selama 10 tahun didapatkan rekapitulasi biaya untuk penanganan risiko sebesar 2,2 miliar. Next. Baik, selanjutnya pada modul 10 dilakukan financial analysis. Pada planning horizon ditentukan 3 stage, diantaranya adalah introduction stage pada tahun 2024 sampai 2026, lalu growth stage pada tahun 2027 sampai 2031, dan maturity stage pada tahun 2032 sampai 2033 dengan karakteristik sebagai berikut. Lalu dilakukan perhitungan inflation rate, di mana berdasarkan data inflasi terkini dan target pemerintah, perusahaan memprediksi inflasi sebesar 2,5% untuk 10 tahun ke depan. Lalu dilakukan juga perhitungan WACC. Dalam perhitungan WACC PT Simsat Ceria diperoleh nilai 6,45%. Lalu pada perhitungan MAR didapatkan nilai 26,45%. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya operasional atau operational planning, yaitu dengan mencari nilai COGS atau cost of goods sold seperti yang tertera pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu ditentukan nilai selling price seperti yang tertera pada tabel berikut, dan juga nilai revenue prediction setiap tahunnya didapatkan grand total sebesar yang tertera pada tabel berikut. Lalu dicari juga general and administration cost, yang kemudian didapatkan total general and administration cost seperti yang tertera pada tabel berikut. Selanjutnya dilakukan perencanaan investasi perusahaan atau investment planning dengan mencari tangible asset yang kemudian diperoleh total biaya sebesar seperti yang tertera pada tabel berikut. Selanjutnya dilakukan pencarian intangible asset, lalu didapatkan total biaya sebesar yang tertera pada tabel berikut. Lalu selanjutnya dilakukan pencarian depreciation dan amortization. Yang pertama dilakukan perhitungan depresiasi sehingga didapatkan total depresiasi menggunakan metode SL, metode SOYD, dan metode DB. Lalu dapat diketahui bahwa metode SOYD lebih menguntungkan bagi perusahaan karena memberikan depresiasi terbesar, yaitu seperti yang tertera pada tabel, sehingga menguntungkan perusahaan. Lalu selanjutnya dilakukan perhitungan amortisasi menggunakan metode SL, SOYD, dan metode DB. Lalu dipilih metode SOYD sebab lebih menguntungkan bagi perusahaan karena memberikan depresiasi terbesar sehingga menguntungkan perusahaan. Selanjutnya dilakukan pencarian capital expenditure, yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aset tetap dan meningkatkan tingkat kapasitas produksi. Dengan total capex sebagai berikut, lalu dicari juga operational expenditure atau OPEX, yang merupakan biaya yang dialokasikan untuk pembayaran rutin yang menunjang kegiatan operasional perusahaan. Lalu didapatkan grand total OPEX per tahunnya dan juga grand total OPEX selama 10 tahun, seperti yang tertera pada tabel berikut. Selanjutnya dilakukan pencarian financial source. Yang pertama adalah investment and source of fund, di mana didapatkan investment required, initial self-funding, dan juga bank loan, seperti yang tertera pada slide. Lalu dicari juga cost of fund,
dengan penentuan nilai provision, interest during construction, dan juga interest expense, dan didapatkan nilai pada masing-masing sebesar yang tertera pada slide berikut. Lalu dicari juga nilai debt schedule repayment dengan didapatkan main installment dari tahun 2024 dan 2000 hingga 2033. Lalu didapatkan nilai per tahunnya sebesar yang tertera pada slide berikut. Lalu selanjutnya ditentukan nilai investment after EDC and provision melalui perhitungan self-funding, bank loan, dan total investment. Lalu didapatkan nilai seperti yang tertera pada slide berikut. Selanjutnya dilakukan rekapitulasi financial source, di mana dilakukan pencarian investment and source of fund, debt schedule, cost of fund, debt schedule repayment, dan investment after EDC and provision secara rekapitulasi dari tahun 2023 hingga 2033. Lalu didapatkan hasil seperti yang tertera pada tabel berikut. Berikut merupakan financial report dengan komponen biaya sebagai berikut dan juga nilai yang didapatkan seperti yang tertera pada tabel berikut. Selanjutnya dilakukan pencarian feasibility analysis atau analisis kelayakan bisnis. Tahap pertama yaitu internal rate of return atau IRR sebesar 112,21%, lalu MAR sebesar 26,45%, dan juga payback period yaitu 4 bulan. Lalu dapat disimpulkan bahwa proyek ini secara finansial sangat layak untuk dilaksanakan. Melalui payback period yaitu 4 bulan, dapat diketahui bahwa kurang lebih untuk kembalinya balik modal dari investasi PT Senyum Satria adalah 4 bulan. Selanjutnya yaitu dilakukan pencarian parameter pajak, parameter revenue, dan parameter biaya operasional untuk menentukan sensitivity analysis, di mana digunakan ketiga parameter tersebut dengan didapatkan nilai IRR, conclusion, dan payback period pada masing-masing parameter seperti yang tertera pada tabel berikut. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.